Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. selamat sore pendengar kaum muslimin dan muslimah. Kembali lagi kami hadir di ruang dengar Anda dalam program acara siaran Ramadan 1445 Hijriah, khususnya dalam segmen Mozaik Ramadan untuk edisi siar, tepatnya tanggal 12 Ramadan 1445 Hijriah. Nah, pendengar, seperti biasa di sore hari ini kembali lagi kami hadirkan beberapa narasumber kami untuk juga melengkapi perbincangan kita tepatnya di ruang dengar Anda. Dan di sore hari ini di studio kami sudah ada Ibu Suprihatin SPD dan juga Bapak Muhammad Yudi Prasetya Adi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Pak Yudi ini sehat juga ya. Alhamdulillah sehat, Bang. Sebelumnya kami juga ucapkan ini terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami ini di RRI Bau-Bau ya. Oke, puasa lancar ini. Insya Allah masih lancar. Alhamdulillah puasa lancar ya. Baik, nah pendengar, di sore hari ini kita juga akan sedikit berbagi pengalaman atau juga mengenal saudara disabilitas khususnya dalam menjalankan ibadah puasa, terutama sehari-hari ya atau aktivitas di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin masuknya bulan Ramadan ini juga mungkin tantangan tersendiri bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa dan juga tak terkecuali bagi teman-teman atau saudara disabilitas dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, saya mungkin ke Ibu, saya panggil Bu Hatin dulu ini ya. Siap. Baik. Baik, Bu Hatin, kita tahu bahwa Ramadan ini juga memang merupakan tantangan bagi beberapa umat Islam yang menjalaninya. Nah, terutama mungkin bagi Ibu yang juga membimbing saudara kita yaitu disabilitas. Nah, Bu, selama bulan Ramadan apakah aktivitas teman-teman disabilitas ini mungkin berbeda dari sebelumnya? Ya, misalnya kegiatan proses belajar ini apa masih juga tetap sama seperti hari-hari biasanya ini? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kegiatan anak-anak disabilitas di SLB Esko Kalukuna tentunya tidak sama dengan hari-hari biasa, karena kalau hari-hari biasa anak-anak itu selalu bawa bekal, kemudian ada kadang makan bersama, kemudian banyak aktivitas-aktivitas di luar. Kemudian kalau ini di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah anak-anak bisa membedakan, jadi tidak ada yang bawa bekal sama sekali. Artinya apa? Baik yang puasa maupun tidak puasa bisa menghargai bulan suci Ramadan ini. Iya. Baik. Apakah tidak ada juga kegiatan-kegiatan misalnya pesantren kilat ini? Biasanya kan sekolah-sekolah ini selalu mengadakan di bulan Ramadan ini. Iya. Untuk pesantren kilat tentunya ada juga. Jadi anak-anak setelah sholat duha langsung diadakan, guru-guru langsung bergerak di kelompok masing-masing. Jadi seperti anak yang tunanetra, kelompoknya juga yang mampu bicara, itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran seperti menghafal surat-surat pendek. Kemudian kalau anak-anak yang tunagrahita juga begitu, karena beda-beda. Kita punya kemampuan anak-anak itu ya masing-masing kelompoknya, jadi guru membina di masing kelompoknya masing-masing. Baik, buatin kalau kami boleh tahu juga ini murid ataupun juga adik-adik di SLB ini ada berapa murid yang diajar buatin? Untuk di sekolah itu ada 38 siswa dengan 5 kelainan. Jadi kelainannya ada tunanetra seperti yang sekarang ini ada, kemudian tunarungu bicara yang tidak mendengar, kemudian tunagrahita itu yang agak lambat EQ-nya, kemudian tunadaksa yang difabel, kemudian autis. Jadi dari 5 itu kita ramu menjadi satu, jadi kolaborasi kalau di sekolah itu ada 5 begitu ya. Jadi ini mungkin yang bikin penasaran ini, terutama di bulan Ramadan ini. Mungkin kita tahu bahwa saja Ibu Hatin ini mungkin bisa dikatakan ini salah satu guru yang mungkin sabar ini menjalani bulan puasa, karena setidaknya ada 5 yang diajar ini. Memang mental juga harus betul sabar begitu ya. Jadi mungkin bisa dibagilah ceritakan sama kita ini mungkin mengenai
selama menjalankan ibadah puasa ini Bu Hatin juga ini mengajari anak-anak yang mungkin bisa dikatakan ini disabel ataupun juga difabel ini. Iya. Apa yang kendala? Kalau untuk anak-anak ini, alhamdulillahnya kalau biasa berantem biasa, hal yang biasa itu Iya. kalau hari-hari biasa di luar bulan Ramadan. Tapi setelah di bulan Ramadan itu artinya sudah menurun juga. Apakah mungkin pengaruhnya mungkin makan malam, Iya. kemudian paginya itu agak untuk apa ini rasa untuk berekspresi makin melemah, bisa jadi juga. Saya juga heran juga, Iya, iya. apa ini berkahnya bulan Ramadan ya, jadi makannya subuh saat kita sahur, kemudian jadi kekuatan itu agak menurun karena kalau yang seperti yang agresif itu, yang tunagrahita yang agresif itu biasa, itu namanya berantem itu sudah biasa. Dari hal itu, tapi alhamdulillah selama 2 minggu berjalan ini aman-aman saja ya, tinggal enggak boleh ya puasa ya, biar tinggal kita ingatkan begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mungkin berkah Ramadan juga akhirnya adik-adik juga ini Iya. yang ada di SLB ini Saling mengingatkan, artinya Mengingatkan satu atau- sama lain, satu sama lain tak boleh puasa, iya. saling menyayangi begitu ya. Betul, artinya muncul ada rasa empatinya kayak muncul, iya. Baik. Kalau boleh tahu ini Bu Hatin ini mengajar adik-adik atau teman-teman di SLB ini mulai dari tahun berapa nih Bu? Saya berkecimpung di SLB ini sejak tahun 85. Persisnya SK saya Desember tahun 85. Jadi alhamdulillah Maret ini saya sudah purna, jadi saya tinggal mengelola di SLB yang kita punya yayasan ini. Iya. Karena yang namanya guru ini tidak mudah memang ya. Iya. Yang normal saja ini kayaknya agak ribet, apalagi Betul. yang teman-teman adik-adik SLB begini ya. Iya. Memang yang harus Ekstra kesabaran gitu ya. sabar. Iya. Makanya Wah, biasa seperti anak yang di sebelah saya ini, untuk Ilham ini kan rasa kemauannya kan masih minim sekali karena sudah 3 tahun bersama saya nih tinggal di rumah. Iya. Jadi kapan ada aktivitas di sekolah saya videokan, baru saya kirim di keluarganya. Iya. Sehingga saya minta kalau memang pulang kampung tolong diingatkan bagaimana rasa bersyukur. Iya. Itu harus dibangkitkan dari keluarga. Kalau tidak dibantu dari keluarga memang kita agak repot walaupun tinggal sama-sama. Iya, ini sudah 3 tahun ini bersama saya di rumah. Iya. Saya salut juga sama Bu Hatin ini ya, mengenai Alhamdulillah. sabarnya begitu ya. Iya. Baik, Bu Hatin, saya ke mungkin Pak Muhammad Yudi dulu ini ya. Ya, siap Bang. Baik, kami juga ingin tahu ini sebagai mungkin seorang disabilitas ini seperti apa sih tantangan selama mungkin menjalankan ibadah bulan Ramadan ini? Baik, terima kasih. Selamat sore. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin biasa tantangannya ya biasa aja, nggak ada kendala apapun atau halangan, karena kalau saya kan memang udah biasa menjalankan ibadah puasa dari kecil, sudah biasa dididik memang untuk berpuasa, sholat. Ya. Jadi ya tinggal bagaimana saat ini saya berkecimpung juga di SLB ini, membimbing adik-adik saya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya mengajar mereka hafal surat pendek saja itu sudah luar biasa bagi saya, saya rasa bermanfaat, insya Allah bermanfaat bagi mereka, Bang Ivan. Iya, baik. Insya Allah ya bermanfaat juga bagi mereka maupun juga bagi Pak Yudi nih ya. Amin, amin, begitu amin. ya. Ya, ini sebagai guru mungkin tantangan terberatnya dalam proses belajar mengajar ini seperti apa ini? Apakah sama saja ini dengan mungkin hari-hari biasa ya, atau sedikit berbeda di bulan Ramadan ini? Tantangannya tentu di bulan Ramadan ini beda memang. Iya. Kalau hari biasa itu ya saya biasa ngajar musik, nyanyi, tetapi bulan Ramadan ini itu sedikit saya kurangi karena ya tenaga mungkin juga Bang Ivan agak lemah, agak loyo mungkin. Iya. Apalagi kalau saya sesuaikan juga dengan kondisi adik yang di sebelah ibu ini, karena ini saya langsung yang bimbing biasa Iya. bersama guru lain. Biasanya itu kalau hari lain ya kita paksa harus total, harus latihan gini-gini. Tetapi bulan Ramadan ini memang saya kurangi.
Saya kurangi aja jamnya, menitnya. Gitu mungkin, Bang. Iya, insya Allah memang ada sedikit kendala tapi bukan menjadi kendala atau Iya. tantangan terberat Ya, begitu begitu. ya. Bukan menjadi halangan. Ini ngomong-ngomong ini ajarin adik-adik ini di SLB ini ngaji, selain ngaji musik ini sudah pernah juga ikut-ikut perlombaan begitu ini. Kalau Persiapan. Iya. kalau saya ini ya ini ada ini kita masih persiapkan Mm-mm. untuk mengikuti lomba FLS 2N yang mungkin tinggal tunggu waktu aja kapan dilaksanakan. Karena selain mempersiapkan, saya juga membagi pengalaman yang pernah saya dapat di lomba-lomba itu. Jadi itu menjadi acuan bagi saya untuk memacu semangatnya agar bisa sama seperti saya, minimal itu. Perlombaannya di mana nanti nih? Mungkin belum Dari dari tingkat kabupaten mungkin, Bang. Dari tingkat kabupaten ke provinsi terus ke tingkat nasional, insya Allah. Kalau memang ada rezeki, kalau memang Allah memberi kita rezeki. Amin amin amin. Oke, berarti dari seleksi dulu begitu ya, Bu ya? Iya. Seleksi tingkat kabupaten, kemudian kalau masuk tingkat kabupaten nanti ke tingkat provinsi. Ini apakah bisa dikatakan ini perlombaan ini atau event ini khusus mungkin bagi saudara-saudara adik-adik disabilitas ini atau difabel? Iya, kalau untuk ini kita masuk di pendidikan khusus. Jadi pendidikan khusus, jadi memang untuk anak-anak yang luar biasa. Karena ada umum, Iya. yang reguler kan ada juga tingkat SD, SMP, SMA, SMK ada. Kita juga khusus SLB. SLB juga ada FLS 2N, O2SN, dan LKSN. Jadi ada 3 bidang. Alhamdulillah ini tiga lomba ini kita bisa mendaftar. Kemarin sudah mendaftar di pusat. Jadi tinggal nanti bagaimana di tingkat kabupatennya seleksinya. Tinggal menunggu waktu kita. Iya, mungkin pendengar ini Bu Hati ini penasaran ini dengan event ataupun juga perlombaan ini yang seperti yang sudah sempat juga tadi Ibu utarakan ini. Ini dalam bidang apa ini? Apakah pengajian atau mungkin seni ataupun juga kurikulum begitu? Iya. Jadi ini ada jenisnya, ada seperti kalau MTQ, ada jurusan MTQ, ada seni, menyanyi solo, melukis, kemudian ada pantomim. Pokoknya yang bidang seni ada berapa cabang itu. Kemudian olahraga juga begitu, ada atletik, ada bulu tangkis. Ini yang kita siapkan di sana, bulu tangkis, tenis meja dengan lempar turbo, karena memang sesuai dengan jurusan anak yang dipersiapkan. Karena tidak semua bisa memasuki, harus pas memang jurusannya. Kalau yang kayak menyanyi kan jelas tunanetra, dengan yang grahita bisa, daksa bisa. Tetapi kalau seperti bulu tangkis itu khusus untuk tunarungu. Jadi memang sudah ada kelas-kelasnya memang. Jadi tidak semua jenjang bisa dimasuki setiap anak. Banyak begitu ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah kita siapkan ini 8 cabang yang kita ingin capai ini. Mudah-mudahan ini lolos semua, bisa masuk ke provinsi. Dan yang nantinya akan diikuti ini khusus event nasional begitu, Bu? Iya, event nasional ini. Iya. Event nasional berarti diseleksi dulu dari Ya, seleksi dari tingkat kabupaten kota. Nanti berhasil dari situ masuk ke provinsi. Provinsi lagi, Iya, provinsi seleksi lagi. Iya, masuk ke nasional. Masuk ke nasional ya. Seperti ini Muhammad Yudi ini kan sudah berapa kali nih bolak-balik ke tingkat nasional ini. Alhamdulillah sudah pernah mewakili Kota Bau-Bau dan provinsi begitu ya. Provinsi sudah setiap tahun kita kayaknya ya, Yud ya. Iya. Terakhir saya 2019 pas Covid Iya, saya pas lulus, Covid. selesai. Dapat Pas lulus SMA begitu. Iya, begitu sebelum ya. lulus kelas 3. Sebelum. 2019. Dapat juara juara nasional. juara tiga nasional, nasional. juara 3. Iya. Itu bidang apa Menyanyi. itu? Lomba nyanyi. Iya. Lomba nyanyi alhamdulillah ini Iya. bisa ya. Menyanyi Insya Allah. solo, alhamdulillah. Menyanyi lagu-lagu apa? Lagu-lagu pop begitu atau? Iya, lagu ada Ada memang disediakan dari kementerian. juknisnya ada. Jadi tinggal kita pelajari. Iya. Ya, alhamdulillah mencapai itu. Iya, inilah yang memang harus juga diperhatikan bagi kita ataupun juga khusus pemerintah Kota Bau-Bau juga nih Bu ya, terutama bagi adik-adik disabilitas ini agar memang bisa juga menspor ya atau juga menjembatani bagi adik-adik ini untuk juga beberapa event-event nasional ini. Ya, saya penasaran ini karena seperti yang
Pak Yudi juga sampaikan tadi banyak event ataupun juga perlombaan yang diikuti ini selama di SLB ini. Nah, Bu Hatin terkait hal ini mungkin selama atau menjalani atau mendampingi ya teman-teman atau saudara-saudara kini, apakah ada kendala juga nih? Kendala kayaknya sih tidak ada. Terutama dalam mengikuti event ini perlombaan. Iya, kendalanya kalau memang tidak dapat restu dari orang tua, itu kayak beban. Jadi kita dongkol sekali ini, kapan kita sudah carikan ini solusi supaya anak ini bisa mencuat keluar, mercusuarnya keluar ini. Kadang di situ kendalanya. Kadang saya hampir menangis itu, kayak seperti kemarin itu kegiatan saya carikan ini anak yang sudah tamat untuk SMA, kan ada kita sudah bermitra dengan Meohai itu memberikan kegiatan-kegiatan vokasional khusus Meohai Kota Kendari, Kota Kendari. Kan kami sudah bermitra, jadi tiap tahun kami mengutus ada berapa tunarungu itu yang kita utus. Alhamdulillah dari pulang dari sana 6 bulan kita dibekali dengan modal usaha. Jadi yang menjahit dikasih modal usaha perangkatnya, kemudian yang kecantikan juga begitu. Pokoknya sudah enak lah kalau menurut kami. Tetapi ada memang orang tua meluaskan, tetapi kakaknya yang berkas dikiranya kita akan jual ini, masya Allah. Kadang saya menangis, astagfirullah, sampai ke situ ya. Saya bilang ya itulah, kita mau berbuat baik saja, kita masih ada kendala. Kendalanya itu saja. Ada saja ya. Ada saja. Tapi kalau orang yang memang sudah pasrah, pokoknya terserah ibu. Ibu mau apakan anakku, saya sudah persis sudah tahu ini ibu pasti tidak akan mungkin anaknya ini mau dijerumuskan kemana. Alhamdulillah orang tua yang pasrah begitu, ada saja rezekinya. Jadi seperti di Disnaker selalu kontak juga, Bu, ada, oh ya siap. Jadi selalu kami berkolaborasi terus dengan mitra-mitra kerja kita. Di Alfamidi sudah lolos 2 orang juga kami punya. Ya, sudah alhamdulillah bekerja begitu ya. Sudah aktivitas. Jadi selalu di Alfamidi, Bu, nanti kalau ada lagi nanti saya kontak ke Ibu. Oke, siap. Kami siapkan karena ini anak-anak tunarungu kan memang cantik-cantik, gagah-gagah memang, artinya untuk ini alhamdulillah tahun kemarin sudah 2 orang lolos. Jadi teman-teman ini yang bekerja di salah satu perusahaan begitu ya. Ini sudah berapa tahun? 2 tahun begitu? Baru masuk kemarin, tahun kemarin ini di bulan apa ya kemarin ya, akhir Desember baru mulai masuk. Oh, Desember 2023 ya. Selama beberapa bulan ini Bu Hatin ini tidak ada kendala begitu? Alhamdulillah tidak ada, karena selalu kami kontak. Jadi selalu kami ada dari Alfa juga, Bu, nanti kalau ada apa minta pendampingan, siap. Saya insya Allah saya sehat selalu, anak-anak kami selalu kita monitor. Iya, walaupun sudah lepas dari, tapi ikatan batin kita tidak bisa kita lepas. Apakah diseleksi juga nih teman-teman SLB ini? Waktu itu ada juga tes wawancaranya 2 kali. Jadi saya dampingi terus karena kita bantu isyaratnya karena anak tunarungu. Waktu itu saya bawa siswa 6 orang, 3 orang tunarungu, 3 orangnya yang lambat belajar. Tapi alhamdulillah yang tunarungu ini yang sudah bisa mampu dia jalani. Jadi kesannya Ibu ini pas teman-teman atau adik-adik diterima kerja ini seperti apa kesannya dulu? Kami juga penasaran atau pendengar ini ya. Karena mau tidak mau ini dari sekolah kami didik, tiba-tiba alhamdulillah sudah bisa mencari uang sendiri atau menafkahi dirinya sendiri. Ini seperti apa itu, Bu? Sudah itulah yang menjadi beban saya. Saya tidak hanya mengajar, tetapi bagaimana setelah belajar ini anak bisa menciptakan hasil kerja sendiri ini bagaimana. Macam ini juga ini kan sudah mempunyai pendapatan. Iya, pendapatan sendiri ya, mungkin dari dipanggil-panggil untuk menyanyi itu kan sudah masya Allah, saya sudah, artinya beban saya sudah kurang, artinya tidak merasa berdosa. Anak kok mau hanya diajar dijel ilmu saya di SLB itu tidak terlalu banyak muluk-muluk untuk mencapai anak pintar, tidak, tapi bagaimana anak ini menjadi kreatif
aktif dalam bekerja, menciptakan segala sesuatu dengan sendiri dan mendapat uang, mendapat hasil. Itu yang saya punya cita-cita. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai terwujud. Alhamdulillah teman-teman sudah mandiri begitu ya. Dan mungkin sudah bisa membantu juga teman-teman di Iya, SLB. kalau yang sudah seperti kecantikan itu sudah bisa. Waktu ini kan sudah ada yang belajar lagi di sekolah, jadi sudah kadang datang caranya begini, saling membantu. Seperti ini juga Yudi juga sudah membantu bagaimana mengajar anak yang menyanyi, diajar menyanyi yang harus dengan alat musiknya. Dari situ kami beban kita kurang. Alhamdulillah apa yang kita kasihkan sudah diresapi sama anak-anak. Baik, saya penasaran ini Bu Hatin ini. Karena ini teman-teman SLB ini mungkin banyak ya, banyak bisa dikatakan ini mempunyai kelebihan masing-masing ini. Nah mungkin dari mungkin sebelum kerja atau mungkin dari kecil ini, apakah mungkin teman-teman atau guru ini sudah melihat bakat ataupun juga minat hobinya ini? Iya, saya pertama itu waktu observasi anak baru masuk itu kita kasih beberapa permainan atau permasalahan, misalnya gambar-gambar apa. Anak ini ketertarikannya di mana. Jadi biasa kita kasih anak, kita lepas dulu di mana dia akan mencari sesuatu ini. Pasti itu dari situ kita ini anak ada bakatnya misalnya untuk melukis. Kita coba kasih gambar ini. Anak mulai coret-coret, berarti itu anak ada bakat ke situ. Begitu juga kalau ada orang kok kelihatan, memang kita harus berpenampilan menarik kalau di SLB. Kalau penampilan kita murung-murung, sudah anak-anak dia. Susah juga ditahu ya, ini bakatnya apa sih? Dia hanya diam saja. Mungkin kayak Pak Yudi ini baru masuk, ini nyanyi terus begitu ya. Akhirnya sudah ditahu, gitu Yudi? Tidak. Waktu itu belum. Saya bermacam-macam. Pertama sebelum nyanyi di offer di puisi. Puisi pertama dari umur 8 tahun. Kelas 3 ya, Iya, kelas 3. Kelas 3 SD sudah ke tingkat nasional ini. Saya saya bikinkan, langsung dihafal, cepat kita bacakan 3 kali itu langsung diresapi. Alhamdulillah ke tingkat nasional waktu kelas 3. Event Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi apa saja ini hobinya ini yang mungkin ini multi talent ini. Iya, kami juga penasaran ini ya. Karena mungkin kayak kami ini ataupun juga teman-teman yang normal-normal saja ini hobinya hanya itu saja. Jadi memang setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kami ingin tahu juga ini ya, Yudi ini seperti apa selain bakatnya nyanyi, puisi, apa lagi nih? Fashion show saja kita kemarin dapat. Fashion show. Iya, kan kemarin kepala sekolah itu ada kewajiban untuk fashion show yang diadakan di tingkat provinsi. Akhirnya saya panggil, saya kok tidak enak. Mosok kita mengajar disabilitas, kita panggil toh. Kita uji coba bagaimana kemampuannya. Alhamdulillah kita dapat juga dapat piala, kita pulang. Artinya itulah. Alhamdulillah dapat prestasi lagi begitu ya. Jadi apa lagi nih yang ingin diikuti nih nantinya Yudi nih? Karena bakatnya ini sudah mulai, nyanyi sudah pernah dapat, habis itu fashion show juga sudah pernah dapat, puisi juga sudah pernah dapat ya. Jadi kalau cabang olahraga yang sudah pernah diikuti nih? Belum olahraga. Belum olahraga itu ada lari kalau tunanetra. Ada lari, ada lempar cakram. Ada lempar banyak. lembing, ada tenis meja tunanetra juga. Ini mungkin masuk di masih masuk kelompok NPC Indonesia. NPC. Karena kita juga selain di SLB ini, kita juga alhamdulillah tergabung di NPC Indonesia Kota Bau-Bau. Dan itu sudah organisasi, sudah final organisasi ya. Itu sudah terdaftar di nasional. Karena itu bawahan dari yang ikut ASEAN Para Games kan dari NPC Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan dulu sama pendengar ini NPC itu seperti apa itu olahraganya? NPC itu atletik, seperti lari. Ya semua atletik, semua cabang. Intinya dia kalau di umum itu Bang kayak KONI. KONI kalau di disabilitas itu National Paralympic Committee. NPC itu kepanjangannya. NPC ya. Iya. Jadi kayak ini khusus memang teman-teman disabilitas begitu ya. Difabel. Difabel. Tapi alhamdulillah tidak ada kendala selama masuk di situ ini.
Alhamdulillah enggak ada. Dan memang juga belum ada kegiatan karena memang belum direkomendasikan. Jadi ya kita menunggu saja dulu dari pemerintah. Iya, jadi kalau ada kendala sampaikan saja dari begitu ya. Ya insya Allah ya. Biar masuk berita begitu. Iya, kasih keluar saja unek-uneknya ya. Siapa tahu kami bisa menjembatani begitu Iya, ya. betul Bang. Betul. Jadi ya bilang saja, sampaikan saja begitu ya. Baik, kita break dulu Bu Hatin dan Pak Siap. Yudi ini, kita hadirkan dulu satu buah lagu untuk menghibur juga Siap. pendengar RRI Ya, Bau-Bau baik. ini. Kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga om?" "Tidak dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja om, kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata, "Adik kecil tidak melihat om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau om butuh, om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. "Sudah selesai kerja om. Sekarang beli bunga ini dong om. Murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang Rp2.000 buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?" Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab, "Maaf om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Ramadan bersama RRI. Harmoni, satukan hati. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Mozaik Ramadan dengan topik yang kami hadirkan juga di sore hari ini, berbicara tentang teman-teman yang ada di SLB, teman-teman disabilitas atau saudara-saudara kita. Nah memang banyak yang sudah sempat juga kami utarakan atau bisa dikatakan ini koja-koja lah bersama Bu Hatin dan juga Pak Yudi ini ya, mengenai aktivitas ataupun juga rutinitas sehari-hari ini. Ya kami juga penasaran ini Bu Hatin ini mengenai saudara-saudara kita ini difabel ataupun juga disabilitas ini. Apakah mungkin teman-teman juga ini dalam menjalankan aktivitas ataupun juga kegiatan-kegiatan ini mungkin pernah juga tersisihkan begitu sama komunitas-komunitas lain begitu? Mungkin juga karena untuk aktivitas harian kan kami tidak bisa pantau karena sudah bersama orang tua. Tetapi kalau di lingkungan sekolah ya aman-aman, tetapi kalau di lingkungan masyarakat ya mudah-mudahan
ada tapi mungkin kawannya sudah kecil. Karena apa? Karena mereka sudah kita bekali kemampuan. Iya. Kemampuan artinya kalau ditanya sudah bisa menjawab yang tadinya itu tidak ada kata-kata apapun terucap. Iya. Tapi setelah sekolah ada kemampuan. Jadi kapan ada begitu, biar kita ketemu tuh misalnya tetanggaan dengan anak ini ketemu di pasar, orang yang kenal dengan saya, ibu isi ini sudah pintar sekarang ya, alhamdulillah. Artinya itulah dari bekal masyarakat juga sudah mungkin, karena saya sering juga di kegiatan masih aktif itu hari saya sharing-sharing juga di kelompok PKK. Saya penjaringan di sana. Penjaringan maksud saya untuk anak-anak yang belum masuk sekolah. Tujuan saya ke situ supaya melalui pionir-pionir dari tim penggerak PKK kelurahan itu kan lebih bisa terjun ke masyarakat, ke tetangga-tetangga, menginformasikan. Setidaknya menginformasikan ini loh ada sekolahan. Dan di sekolah ini tidak ada yang dipungut biaya. Takutnya ternyata ini orang tua ini ternyata takutnya dengan biaya pasti besar. Mungkin berbeda begitu. Iya, setelah saya adakan penjaringan begitu dari beberapa kelurahan, alhamdulillah sampai sekarang itu tiap tahun masuk pelajaran tahun ajaran baru selalu ada yang mendaftar. Jadi tidak kerepotan. Kalau dulu Pak, kita selalu menjemput bola. Kita datang di mana saya lihat ada disabilitas, saya ikuti di belakang di mana ini anak akan masuknya. Dari situ baru saya ketemu orang tua. Setelah ketemu orang tua, berapa kali saya datangi baru dia luaskan. Iya, berarti Bu Hatin dulu ini cari muridnya ini door to door begitu ya. Betul. Dari pintu ke pintu, Bang. Iya, sampai sekarang pun saya begitu. Begitu ada informasi, oh di sana ada. Oh ya, saya cari waktu di mana ada, saya datangi pelan-pelan jadi tidaklah kita tidak. Karena kita bawa, jadi anak-anak yang sudah berhasil kita bawa supaya untuk memotivasi anak-anak. Ini masih ada beberapa PR saya yang harus kita kunjungi, tetapi kita cari waktu lagi. Kendala-kendalanya ini apa? Aduan-aduannya begitu selama mungkin teman-teman disabilitas ini atau difabel ini mungkin tanggapan warga begitu, merasa dikucilkan, tidak pernah ada aduan begitu ya? Kalau untuk dikucilkan sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah ya? Tidak ada lagi. Justru sekarang karena sering kami tampilkan kalau hari-hari Minggu kita biasa main di Kota Mara. Kita main angklung bersama saya, kita kumpul. Kan biasa hari Jumat kami tiadakan belajar di sekolah. Karena apa? Karena antar jemputnya ini kadang habis waktu nanti sholat Jumat yang laki-laki kasihan terlambat. Berarti sudah bisa bersosialisasi teman-teman disabel ini sama dengan umum sudah. Dengan umum ya. Iya. Baik, sebelum kita akhiri nih Bu Hatin ini, saya juga ke Pak Yudi nih. Ya, siap. Harapannya ini sebagai disabilitas ini baik itu kepada pemerintah ataupun juga kepada mungkin pendengar RRI Bau-Bau yang saat ini mendengarkan acara Mozaik Ramadan ini. Baik, bismillah, assalamualaikum. Mungkin harapannya kepada pemerintah agar disabilitas ini diperhatikan lagi intinya itulah, karena kami ini biar bagaimana kan swasta ya, jadi masih kurang perhatian dari pemerintah. Dan juga harapan saya kepada pendengar, apabila ada anak Anda yang disabilitas, jangan malu untuk masukkan dia ke sekolah. Karena dia bisa, dia mampu dengan apa kekurangannya. Di balik kekurangannya itu dia mampu untuk punya kelebihan gitu ya, punya bakat begitu ya. Karena setiap orang memang punya bakat masing-masing begitu. Iya, betul Bang. Baik, itu saja ya. Baik. Baik, saya ke Bu Hatin ini harapannya juga nih, seperti tahu pemerintah juga nih bisa mendengarkan keluh kesahnya begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran kami di Kota Bau-Bau ini bisa membantu pemerintah maupun masyarakat, terutama untuk anak-anak disabilitas supaya dipenuhi hak-haknya anak. Karena hak-haknya anak itu harus bersekolah, setelah bersekolah juga harus bekerja. Karena dia harus juga mempunyai penghasilan yang layak. Untuk itu ya pemerintah sewajarnya kami diberi fasilitas-fasilitas agar kami juga tidak merasa sendirian. Terutama kami swasta. Swasta itu kami merasa sendiri, tidak ada yang
membantu kami. Makanya saya seperti bangunan itu kan kami bangun Iya. atas kemampuan kami, hasil dari sertifikasi. Sertifikasi saya itu full untuk bangunan di sekolah SLB itu. Iya. Saya hanya ingin mewujudkan kami bisa membantu masyarakat itu saja. Tidak ada lain untuk itu, apalagi kalau memang pemerintah mau membantu kami, alhamdulillah. Iya. Dengan dana BOS saja sebesar 38 siswa itu, Iya. kami sudah bisa mewujudkan anak-anak kami ini mampu Iya. berkolaborasi di tingkat regional maupun nasional. Iya. Iya. Apalagi- Apalagi kalau ada sentuhan Iya. lagi, insya Allah kami akan bekerja dengan baik dan dengan semangat. Baik, Iya. mungkin harapannya juga kepada warga atau juga masyarakat ini terkait Iya. mengenai adik-adik disabilitas ini seperti apa? Iya. Karena kita tidak mau ini ke depan ini jangan sampai ada perundungan lah. Betul. Iya, itu untuk juga. masyarakat, alhamdulillah setiap kami ada kegiatan di Kota Mara, antusias mereka melihat, oh ternyata ini Iya. loh ada kemampuan. Jadi dari situ saya mendekatkan anak-anak ini, kan sudah otomatis ini kita terbuka untuk umum, Iya. sehingga masyarakat melihat ini loh kemampuan anak-anak kami. Iya. Jadi kami juga di situ ada kegiatan seperti batik ciprat atau apa yang bisa saya tampilkan di situ saya Bazar juga ada, tampilkan. bazar juga Iya. biasa ada. Bazar kemudian ada. Jadi anak-anak saya biasakan untuk berwirausaha. Jadi kita bikin sesuatu karena ada boga juga. Iya. Jadi hasil boga itu mereka dijual, dikeliling. Alhamdulillah habis, setiap kita pulang habis, dan Iya. uang itu untuk apa? Uang itu kita kumpul. Setelah kita kumpul, yuk kita mau kemana? Iya. Jadi Bu, kita mau berenang di kolam. Oke, kalau berenang di kolam, Iya. jadi uang itu kita untuk transportasi ke sana. Itulah hasil-hasil yang kami kembangkan ke anak-anak. Jadi kepercaya dirinya sudah ada. Insya Allah sudah Insya bisa Allah bergabung masyarakat gitu ya. tidak akan membuli karena anak ini tidak membebani masyarakat lagi. Iya, karena sudah kelihatan bahwa saja Iya. teman-teman disabilitas ini sudah kerja juga di salah satu Betul. perusahaan begitu. Iya, itulah hasil-hasil yang kami ciptakan. Iya. Dan alhamdulillah dari provinsi juga sudah kami dapat acungan jempol. Betul, berarti perhatian tidak hanya mendidik, tapi Iya. juga bagaimana memberikan solusi. Antusias sekali dari provinsi juga sudah begitu Pak Kabit. Ya. Seperti yang kita harapkan bahwa saja ini semoga saja Bu Hatin ini selalu diberikan kesehatan. begitu ya. Amin. Amin. Karena mungkin Iya. pas pensiun ini banyak waktu dihabiskan buat Iya. saudara-saudara kita begitu. Siap, iya. Jadi mau tidak mau ini kita harus apresiasi lah begitu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Jangan RRI saja ya, semoga saja. Semoga- Mudah-mudahan Iya. ini Amin, membawa berkah untuk kelanjutan sekolah kami. Iya. Iya, Jangan- karena kami ada anak-anak disabilitas kita juga berjaya. Iya, kita harap pemerintah provinsi selalu juga mendukung mensupport ini Yes, teman-teman siap. ataupun juga kegiatan ini. Baik, Iya. baik Bu Prihatin Iya. sudah bersama kami juga. Terima Siap. kasih nih. Semoga saja kita bisa bertemu kembali juga dalam rangkaian program acara mendatang. Insya Allah. Amin, amin. Oke, baik Yudi, terima kasih ya sudah Ya, juga sama-sama, Pak. mampir ini. Ternyata ini pendengar RRI Bau-Bau juga ya. Iya, Iya, gitu ya. fans. Oke, selalu diberikan kesehatan ini. Amin, amin. Amin. Ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan acara Mozaik Ramadan untuk edisi sore hari ini. Semoga saja apa yang telah sempat kami hadirkan, yang pastinya dapat juga bermanfaat bagi kita semua terkait dengan topik ataupun juga perbincangan kita di sepanjang sore ini. Kita akhiri kebersamaan kita di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di kesempatan mendatang.